Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Edraflo dan seperti biasa kalau di hari Kamis atau malam Jumat kita akan talk show untuk membahas putar dengan Mas C atau juga yang berkaitan dengan Resonance ya, sebuah akun media Ya, sosial yang saat ini kita kembangkan untuk mempublish emosi-emosi karya-karya yang dikeluarkan oleh Mas C. Di sini sudah ada Mas C dan saya mau menyapa Mas C dulu. Halo Mas C, selamat malam. selamat malam, Aan. Mas C, apa kabar ini Mas? Puji syukur stabil, dan saya juga senang ngelihat Aan udah sembuh dari flu-nya. Ya, ya alhamdulillah Mas C. Mas Alhamdulillah. C, kurang lebih selama 1 minggu ini kita tidak berjumpa ya. Boleh mungkin berbagi cerita kira-kira aktivitas apa aja yang Mas C jalankan, mungkin yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini atau juga yang berkaitan Ya, dengan Cubo Manik dan juga Mas C. ya Cubu Manik akan merilis lagu baru. Saya sedang mengulik lirik baru. Sedang melakukan riset kecil. Saya kalau bikin lagu tuh melakukan riset dulu sebelum menulis. Sebenarnya menulisnya cepat, tapi risetnya yang panjang gitu. Nah, Cupu Manik akan mengeluarkan single baru. Vokalisnya sekarang lagi ngulik liriknya. Terus kalau melukis saya masih istirahat, belum melukis lagi. Lalu tulisan, kalau tulisan saya sudah menyerahkan 30 tulisan saya. Gitu. Jadi cukup cukup produktif dalam menulis sekarang itu. Menulis lirik dan menulis artikel untuk buku perdana saya kan. Oh, sampai 30 kayaknya udah tebal banget itu. Targetnya berapa tulisan Mas ya yang mungkin akan dikirimkan dari Mas? Belum tahu, atau mungkin 30-30-nya akan terpakai, tapi Hmm. saya malah, mereka merasa, ya penerbit merasa 30 mungkin cukup, tapi saya mau ngasih lebih, karena saya mau minimal, maksimal 40 lah. Wow. Saya ingin nambah 10 tulisan lagi, biarkan Ya. biarkan mereka yang memilih itu. Wow. Itu kalau jadi buku bakal tebal banget ya. Kebayang mungkin Semoga, satu artikel semoga. ada 4 sampai 5 halaman. Betul, Kalau bisa betul. sebanyak itu, kita akan menikmati sebuah karya yang mungkin nanti akan daging banget isinya dan mungkin akan Ya, ya. sangat-sangat Amin, bergizi amin, atau populer banget. Oke, Masnya amin. kita masuk ke sesi talk show. Kalau di talk show sebelumnya kita membahas tema seputar musik ya. Ya, Kita ada sekitar 3 atau 4 minggu kemarin. Nah, malam ini kita membahas tema yang lain. Kita membahas soal lukisan. Ada 2 lukisan yang mungkin akan kita bahas, yaitu Jalan Menuju Kebesaran dan juga Ujian Melahirkan Kehebatan. 2 tema ini mungkin nanti akan ada keterkaitan apa tidaknya, kita coba tanyakan aja gitu ya. Yang ya, pertama ya, mungkin ya, ya. Mas C, setiap karya besar kan pasti lahir dari pengalaman atau pemikiran yang kuat gitu ya. Apa emosi atau peristiwa pribadi yang paling dominan yang Mas C rasakan sehingga memicu terciptanya 2 judul monumental ini Mas, Jalan Menuju Kebesaran dan juga Ujian Melahirkan Kehebatan? Ya, inspirasi besarnya adalah pandemi, karena waktu itu sekali lagi saya tidak bisa, di 2022 itu saya nggak bisa keluar rumah, ada pembatasan sosial, ada jarak sosial, orang harus dikandangi di rumah masing-masing, boro-boro main musik saat itu. Jadi duka atau tragedi atau bencana itu menggelayut di benak saya saat itu. Itu adalah inspirasi besar dari kebesaran, jalan menuju kebesaran, dan ujian melahirkan kehebatan. Jadi 2 lukisan itu nanti kita jelasin, sangat terkait erat malah, dan inspirasi besarnya karena tekanan ujian pandemi saat itu. Wow, ini lukisan yang kalau tidak salah lakunya bareng ya Mas C ya? Bareng, bareng, lakunya bareng. Ya. Ujian melahirkan kehebatan itu dia dipajang di Sydney. Jalan menuju kebesaran ada di Singapura gitu. Wow, Puji syukur 2 lukisan itu sudah tidak ada di, maksudnya sudah gaul internasional gitu. wow keren banget.
Itu kalau di sana terus ada orang yang melihat gitu ya, lalu dia kagum, mungkin nama Indonesia bisa terangkat lewat karyanya Mas C. Amin, 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 Seorang amin. pelukis yang berasal dari Indonesia. Oke, Mas C, judul Jalan Menuju Kebesaran ini menyiratkan sebuah perjalanan gitu ya, bukan tujuan akhir. Dalam pandangan Mas C, kebesaran yang seperti apa yang coba Mas C definisikan dan komunikasikan melalui palet warna, garis, atau mungkin tekstur di lukisan tersebut? Apakah kebesaran ini tentang pencapaian atau tentang proses menjadi sesuatu gitu Mas? Iya, kita perlu melihat kembali lukisannya. Lukisan itu hanya punya satu warna, yaitu gold. Saya melakukannya dengan tinta, dengan cat tekstur. Jadi saya membuatnya dengan gel tekstur, cat yang tebalan. Jadi kita bisa membentuk kayak patung gitu. Jadi ada satu cat yang dia berupa gel. Nanti kalau dikeringin dia akan mengeras. Nah, jadi jalan menuju kebesaran itu hanya punya satu warna, yaitu gold. Dan gold itu melambangkan kebesaran. Gold itu melambangkan kemakmuran. Gold itu melambangkan kegemilangan hidup. Nah, itu adalah target-target saya gitu. Saya bosan merasa bukan berarti tidak cukup ya. Saya hanya bosan ada di pencapaian yang ini gitu. Saya ingin menjelajah menuju kebesaran itu. Tapi kebesaran di sini bukan puncak ya, An. Kebesaran di sini lebih ke jalan. Karena itu di dalam lukisan itu ada satu titik di tengah. Jalan-jalan yang berbeda itu menuju ke satu titik itu, menuju kebesaran itu. Jadi kalau dilihat dari lukisannya, lukisan itu adalah dari berbagai sudut ada jalan menuju satu titik di tengah. Gitu. Jadi kalau kalian lihat di Instagram lukisan C, kalau kalian melihat jalan menuju kebesaran, ada satu titik yang dituju itu. Nah, yang terbesar dari lukisan itu bukan satu titiknya, titiknya kecil malah, tapi jalannya. Gitu. Jadi kebesaran di sini adalah menikmati proses berjalan, lika-liku perjalanannya itu. Gitu. Jadi kalau ngelihat lukisannya, jalan menuju kebesaran ya ini berkisah tentang cara, tentang proses, tentang bagaimana caranya mau bergelut menuju kebesaran itu. Gitu, An. Wow. Mungkin bagi sebagian orang akan terpaku di titik lingkaran bulat itu ya Mas ya, tapi ternyata di balik lukisan itu justru titik poinnya ada di jalan-jalan yang banyak itu, lalu dia akan mengacu dalam titik lingkaran itu. Ini sebuah makna yang tidak cukup tersirat, tapi ketika diberikan penjelasan kita akhirnya bisa menangkap hal lain gitu ya. Betul. Nah Mas ya, berbeda dengan lukisan ujian melahirkan kehebatan ya, ini kan dipenuhi dengan visualisasi konflik atau resolusi gitu ya. Bisakah Mas ya jelaskan elemen visual mana mungkin kayak warna, bentuk, atau komposisi tertentu yang Mas C gunakan untuk merepresentasikan ujian itu, dan bagaimana kehebatan itu akhirnya lahir dalam sebuah kanvas, Mas? Ya, di dalam ujian melahirkan kehebatan, saya kalau kalian ngelihat di akun Instagram Lukisan C, lukisan itu adalah ukuran 80 kali 120 kalau nggak salah. Itu berupa bercak cat yang saya tumpahkan. Ada layer-layer warna. Backgroundnya itu adalah silver. Silver itu sebagai sebuah simbol kehidupan baru muncul. Nah, di situ ada luka. Luka batinnya itu warna hitam. Ada bercak warna hitam. Nah, di dalam bercak warna hitam juga ada putih. Ada harapan bahwa di balik gelap, mungkin saja kamu justru akan menemukan terangnya. Jadi itu semacam warna putih di situ semacam seperti kita sedang bernafas, sedang jeda, merenungkan itu. Bahwa ada harapan. Nah, lukanya itu adalah bercak hitam. Lalu muncullah dia bercak gold. Gitu. Bahwa setelah pergulatan batin itu melahirkan suatu yang mulia, yaitu kehebatan. Justru dengan konflik, dengan benturan-benturan cat itu,
dengan suasana chaos atau kekacauan justru melahirkan gold gitu. Jadi kalau kalian melihat sama sekali tidak ada garis lurus di situ, tidak simetris, itu acak, itu bercak cat yang saya tumpahkan gitu. Gitu Wow, kan. ini mah semacam nasihat ya, bahwa dalam Ya, setiap masalah atau ujian ya pasti ada mungkin titik terang atau ya kehebatan tadi yang mungkin akan lahir ya, gitu ya Mas ya. ya Oke, karena itu warna yang paling mewakili adalah hitam sebagai luka, putih sebagai jeda, putih sebagai renungan bahwa ada terang, dan gold sebagai warna kelahiran baru gitu. oke. Kehebatan itu. Oke. Maksudnya ketika menciptakan karya yang sangat-sangat syarat akan makna filosofis seperti ini, seringkali kan pelukis itu bergulat dengan pesan yang ingin disampaikan. Kayak tadi misalnya jalan-jalan di sekitar lingkaran atau mungkin warna hitam ternyata ada di baliknya warna gold dan putih gitu ya. Eh, apa konflik emosional atau tantangan teknis terbesar yang Mas J hadapi saat melukis dan bagaimana proses tersebut justru memperkuat pesan yang ingin Mas J sampaikan? Pasti ada konflik batin di situ karena saya melukisnya dalam keadaan tegang gitu ya, bahwa dunia tidak sedang baik-baik aja, bahwa anak-anak saya juga ketika pergi keluar rumah itu menjadi khawatir gitu. Ketika istri saya belanja keluar rumah itu juga mengkhawatirkan gitu. Harus bertemu teman-temannya, harus berjumpa dengan urusan tertentu gitu ya. Kebayang ketika saya ingin melakukan estetika, tapi batin saya guncang, tapi batin saya khawatir gitu. Jadi tangan saya tuh ingin rapih, itu guncangannya dan itu benturannya. Tangan saya tuh mencoba melukis yang indah, artinya mencoba rapih gitu ya. Tapi batin saya pengen chaos, gitu loh. Jadi itulah benturannya, itulah benturan batin yang terjadi saat melukis. Jadi justru saya membiarkan dikejutkan sendiri oleh hasilnya. Biarkan jari saya menari di atas kanvas, biarkan yang misterius itu datang, lalu saya menari aja di atas kanvas. Gitu. Tangan saya ingin rapih, tapi batin saya sedang kacau. Mungkin itu benturan batinnya saat itu. Oke. Apakah bagian yang tidak disengaja itu, Mas, yang pada awalnya menurut Mas C sebagai kesalahan, namun akhirnya menjadi elemen krusial yang justru menyuarakan filosofi dari dua lukisan tadi, Mas? Iya, justru gini, An. Saya banyak dalam hidup mencoba-coba mencari jalan, oh gini caranya, oh gitu caranya. Saya tidak selalu dinasihati oleh orang tua atau ayah saya sendiri. Kadang-kadang saya mendapatkannya dari pengalaman. Pengalaman itu juga termasuk dari kesalahan. Nah, termasuk dari kesalahan melukis, kesalahan menaruh warna, kesalahan memberikan bercak, kesalahan goresan. Justru itu tanda tangannya, itu signaturenya justru. Gitu. Jadi segala macam kecelakaan atau ketidaksengajaan itu justru adalah proses menuju keaslian gitu. Malah di situ yang misalnya gini, ada satu bercak saya tumpahkan, ternyata catnya kebanyakan, cairannya kebanyakan, saya melihatnya itu terlalu kebanyakan. Gitu. Harusnya nggak sebanyak itu yang tumpah. Gitu. Tapi justru itu kenapa bercak hitam yang lebih banyak tumpah? Karena itu menunjukkan bahwa kenapa enggak gitu. Karena memang kita sedang luka. Kita sedang diuji bahwa kita sedang dalam tragedi. Waktu itu bercak hitam yang terlalu banyak tumpah itu saya mau hapus tadi. Loh kenapa dihapus? Batin saya bergejolak gitu. Kenapa dihapus ya? Lu bisa menanam itu dengan layer gold. Setelah itu biarkan itu tumpah lebih banyak. Pada saat itu saya merasa bahwa ada ini kebanyakan. Ini kebanyakan nih. Ini tumpahnya kebanyakan. Nah, kesalahan-kesalahan yang dianggap kesalahan justru itu menuju keaslian. Gitu.
Wow, justru malah, eee, kesalahan tadi ya, mungkin bukan kesalahan ya kita menyebut, tapi Iya. kayak tangan Masnya ini kayak pengen melakukan sesuatu aja tanpa mungkin adanya Iya arahan iya. dari Masnya gitu ya, tapi dia kayak ingin Iya. berekspresi aja. Itu Oke yang saya Masnya, bilang, jika makanya itulah yang saya bilang, makanya membiarkan yang misteri bekerja. ya, ya, Gitu. betul, setuju banget. Ini mungkin, skill yang tidak dimiliki oleh banyak orang ya, karena dia lahir dengan sendirinya dari, dalam dalam pribadi seorang Masnya. Iya. Masnya jika ada satu perasaan atau pemahaman tunggal yang ingin Masnya, sampaikan kepada penonton untuk mereka bawa pulang gitu ya setelah berdiri di depan 2 lukisan ini, kira-kira apa itu Mas? Dan bagaimana lukisan ini dapat menjadi kompas emosional bagi seseorang yang sedang berjuang mencapai tujuan mereka sendiri? Ya saya berharap ketika mereka, melihat lukisan saya dengan judul tersebut gitu ya, mereka akan merenungi, "Oh ini ada jalan-jalan yang berkelok, oh begitu banyak jalan, oh begitu banyak formula, oh begitu banyak cara. Oh sebenarnya begitu banyak, cara lain yang diberikan Tuhan, ada alternatif cara lain menuju ke dalam kebesaran diri," gitu. Dan biarkan jalan-jalan itu mereka nikmati untuk berproses. Begitu juga ujian yang melahirkan kehebatan, bahwa memang, tragedi akan melahirkan kehebatan manusia gitu. Jadi, halo An, halo An. Ya, Ya, oke. begitu juga dengan, ujian melahirkan kehebatan. Ketika mereka melihat bercak-bercak itu, kenapa hitam ya? Kenapa hitam dominan ya? Kenapa di sana ada putih justru? Loh kenapa tiba-tiba ada gold di situ? Biarkan mereka melihat bahwa, ya, hidup ini nggak melulu, teratur gitu. Karena setelah kekacauan biasanya ada keteraturan. Biarkan kekacauan itu, terjadi. Biarkan manusia mengambil hikmahnya dari kekacauan itu, lalu akan melahirkan kehebatan. Kayak salah satu contoh lah, cowok yang nggak pernah ditolak sama cewek, begitu ditolak lagi nembak kan frustasinya luar biasa. Tapi kalau cowok cowok sering mengalami penolakan, beberapa kali mengalami. Ya, oke, teman-teman Halo? semua, ya, ini udah kembali Masnya. Oh, tunggu suaranya sebentaran, saya keluar sebentar. Ya. Oke, teman-teman semua, saat ini kita sedang talk show untuk membahas seputar tema yang berkaitan dengan lukisan gitu ya. Tadi ada, 2 lukisan yang kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan jalan menuju kebesaran dan yang kedua itu adalah ujian melahirkan kehebatan. Oke, ini Masnya sudah kembali? Ya. Halo, An. Ya, ini udah jelas. Ya, Masnya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya gitu ya. ya. Kedua lukisan ini jalan menuju kebesaran dan ujian melahirkan kehebatan memiliki tema yang ini jelas banget saling melengkapi gitu ya. Menurut Anda bagaimana kedua lukisan ini berbicara satu sama lain? Apakah ujian adalah langkah awal dari jalan atau apakah keduanya adalah siklus yang terus berulang dalam kehidupan seorang, manusia gitu? Ya, kita perlu ingat ya bahwa kekacauan itu nggak tertib datangnya, An. Jadi dia bisa datang di awal, dia bisa datang di tengah, dia bisa datang terakhir gitu. Ketika kita bahkan mengalami kegemilangan, bisa-bisa di tengah-tengah itu kekacauan datang gitu. Tapi ingat bahwa seperti yang saya bilang, setelah tragedi manusia akan memunculkan kehebatan manusia. Artinya, ujian itu melahirkan kehebatan, lalu mencapai kegemilangan pada akhirnya gitu. Nah, itu makanya kenapa dua judul ini saling terkait. Pada akhirnya ini adalah bukan garis lurus, tapi lebih ke siklus gitu. Nanti setelah kegemilangan itu kita akan mengalami kekacauan baru lagi. Entah kecil, entah besar, entah sangat besar. Entah di awal, entah di tengah, tapi itulah antitesisnya. Setelah tesis ketemu antitesis gitu. Nanti siklus itu akan terus berputar gitu.
menjadi sintesis gitu. Ada sesuatu yang baru nih, yaitu kehebatan tadi gitu. Menurut saya ini adalah bukan garis lurus tapi lebih ke siklus. Dan kalau ngomongin ini saling terkait, sangat terkait gitu. Karena setelah tragedi manusia akan memunculkan kehebatan manusia. Kehebatan manusia itu ya kegemilangan itu, kegemilangan menikmati proses, kegemilangan menemukan jalan baru gitu. Ya. Jadi memang ini siklus gitu. Dan kekacauan itu nggak kenal waktuan gitu. Ya, lukisan yang sangat filosofis sekali, sangat syarat akan makna ya, bahkan di dalam agama, mungkin hampir semua agama juga menjelaskan bahwa setelah masa susah atau masa sulit itu pasti ada kemudahan gitu ya, itu pasti ada jalannya. Sama seperti lukisan yang Mas Ye sampaikan, dua lukisan ini adalah sebuah siklus, setelah mungkin ada masalah pasti kita akan menemukan mungkin sebuah jalan keluar, sebuah kehebatan yang nanti akan dimiliki oleh umat manusia. Mas Ye, terima kasih banyak untuk talk show kita pada malam hari ini. Sama-samaan. Sangat-sangat menarik sekali. Kita mungkin minggu depan atau waktu berikutnya akan coba bahas lagi terkait dengan lukisan ya, karena jujur aja lukisan Mas Ye itu bagus-bagus banget. Teman-teman yang mungkin pengen melihat bisa berkunjung ke Lukisan C, Instagramnya namanya Lukisan C, dan teman-teman bisa lihat di sana makna-makna atau foto-foto atau mungkin juga hasil lukisan yang dipajang oleh Mas Ye di ruang digital. Itu saja saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa, terima kasih.